Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dari manapun teman-teman berada. Gimana puasanya? Masya Allah. Kita tadi kepikiran. Tadi Mas Fatanto kan bilang kan ya, Vin, haus nggak? Minum sana. Minum dulu, Win. Gue tuh bikin loh Mas minum. Tapi kayak puasa gitu. Nanti mau Kan musafir ya. nanti mau kodok ya gimana gitu kan ya, walaupun bisa sih kayak nanti dikira orang puasa Syawal padahal puasa kodok gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman, perkenalkan nama aku Alvin Maulana yang insya Allah akan nemenin teman-teman di podcast di talk show pada kali ini. Dan kali ini aku nggak sendiri teman-teman, ada beliau Ustadz Fathan. Ya, Muhammad Fathan Fadilah. Masya Allah. Kalau dari perawakannya teman-teman, kira-kira jomblo apa udah nikah teman-teman? Masih muda sih. Ini, Masih muda tapi udah gak sendiri. kan di rumah juga sama keluarga ya Mas. Maksudnya nggak sendiri itu kadang kan aku sama adikku gitu. Ya. Tapi ini beliau sudah sold out teman-teman, jadi jangan diharapkan. Alhamdulillah. Sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya teman-teman. Jadi kalau mau ngisi CV mending sama yang tadi ya. Ya masih banyak asatid di rumah Tafiz Zabi, saya masih single, masih sendirian. Kalau Ramadan ini enak nggak Mas? Jalanin Ramadan sendiri sama berdua tuh beda nggak sih? Oh, tentu berbeda sekali ya, sangat berbeda gitu. Tentu ketika kita sudah berdua khususnya ya, mungkin kalau sendiri banyak yang merasakan jadi nggak perlu dijelaskan. Atau mungkin Anda sendiri merasakan jadi mungkin Anda lebih baik menjelaskannya. Aku bareng sama teman-teman. Oh iya. Kalau berdua atau dalam arti sudah punya keluarga itu, kalau yang saya rasakan justru lebih terprogram. Jadi memang Ramadan ini jadi momentum yang memang begitu istimewa dan ditunggu-tunggu karena mungkin kita tahu bersama banyak fadilah dan keutamaan di dalamnya. Maka sayang sekali apalagi sebagai sebuah keluarga Bahtera ini kok melaluinya tanpa ada program, tanpa ada visi yang apa ingin dicapai atau doa yang ingin dilantunkan sama-sama di bulan Ramadan. Jadi intinya bulan Ramadan tadinya puasanya sendiri jadi puasanya berdua, tadinya sahurnya sendiri jadi sahur berdua, tadinya mungkin buka sendiri jadi buka berdua. Kalau Gitu. jadi menghalu. Itu Mas Syafiq tuh, ingin hidup lebih tertata dan terprogram, nikah. Memang menikah itu solusi kok. Masya Allah. Itu tadi makanya 1 Maret juga sering tanya kan, mau nikah kapan? Aku tadi diceritain sama 1 Maret Mas Watan ini orang yang nikah pemegang rekor muri. Bisa. Ya kalau bisa mungkin sampai sekarang belum ada yang mengalahkan ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Udah kayak proklamasi aja mungkin. Kalau dulu kan proklamasi itu seenggaknya seminggu nggak ya Mas? Proklamasi itu sekitar ya maksudnya ada jeda hari. Kalau antum maksudnya kayak ketemu ta'aruf boleh spill dikit nggak sih Mas? Butuh berapa lama sih untuk sampai yakin? Kan ini juga motivasi nih. Aku yang belum menentukan buat milih nikah deh gitu. Mas Syafiq yang masih ragu-ragu gitu kan. Jadi apa sih Mas gitu yang mendasari awal udah harus nikah, nggak pengen lama-lama, pengen ndang rabi wae gitu. Oh ya, jadi memang pada prinsipnya perjalanan pernikahan itu memang orang-orang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin jalannya kemudian dengan kenal lama, ada kemudian dengan baru kenal. Ya alhamdulillah kalau saya sendiri memang pada dasarnya pernikahan juga ingin mencapai sebuah tujuan ya. Jadi memang untuk dalam rangka menjalankan perintah Allah, dan kalau sudah Allah perintahkan artinya kan harus bersegera ya. Apalagi dalam kondisi sudah merasa kemudian siap, walaupun ilmu memang belum punya, tapi sudah mungkin merasa ketika itu dengan sombongnya merasa siap. Kemudian sudah ada perintah Allah ya, kemudian ketika sudah ada perintah Allah maka harus bersegera. Nah, kalau tadi ditanyakan butuh waktu berapa lama, saya mungkin orang yang mungkin aneh juga. Mungkin nggak banyak juga yang seperti saya yang mau menikah kok di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi saya alhamdulillah ya baru tahun lalu, Ramadan lalu. Jadi Ramadan ini memang sebuah momentum yang unik dan benar-benar punya memori yang luar biasa. Kalau tahun lalu ada sebuah peristiwa yaitu kemudian saya bertemu dengan jodoh saya, dengan pasangan saya. 1 Ramadan kenal, kemudian 5 Ramadan saya bernikah. Jadi hanya 5 hari. Aku sama Mas Syafiq kita nikah ya Mas.
nyarinya barengan gitu kan. Nanti nikah masal di 10 hari terakhir Ramadan. Nah itu salah malah lebih banyak fadilahnya, bukan hanya fadilah yang Allah berikannya tapi benar-benar nyata berupa sosok yang menemani kita sepanjang Masya hidup Allah. kita Dan gitu. Ramadan kan benar-benar doanya mustajab semua ya. Iya. Benar. Jadi Jadi, ya. salah satunya yaitu Cepat ya, jadi ya tadi mungkin hanya 5 hari orang mungkin melihatnya kok bisa, tapi saya Iya. juga bertanya sendiri kok bisa juga. 5 hari kemudian Allah tanamkan rasa yakin, kemudian Allah bimbing dengan hidayahnya, dan alhamdulillah menjalaninya sambil belajar kita menyempurnakan ilmu yang harus diperlukan dalam dunia pernikahan seperti itu. karena rata-rata kadang kan orang di luar kayak kepikirannya 3 bulan. Ya memang tadi Mending 3 bulan, oh enggak 6 bulan, oh enggak setahun, nyiapin duit dulu gitu kan. Berarti antum nikahnya bener-bener semua udah siap. Atau bisa dibilang, karena ada yang bilang mas, siap gak siap, ya harus disiap. Ya pasti nanti bakal Allah yang mempersiapkan gitu atau gimana? ya memang apa namanya, kalau kita ditanyakan sampai kapan ya pasti jawabnya tidak akan pernah siap, karena Yes. namanya siap itu ya ketika kita sudah menjalani itu kan gitu. Nah, Tapi kita sebagai manusia tetap harus berikhtiar, dalam artian kita tidak kemudian buta begitu saja, kita terlalu nekat tanpa Yes. persiapan apa-apa, ilmu ataupun dana ya. Ketika itu ya secara mungkin dana atau apa ya tetap kita mempersiapkan sekiranya pantas kita itu kemudian melamar anak orang, kemudian kita minta anak orang, bahasa seperti itu. Nah, kemudian dengan bekal itulah ya kemudian saya berani melangkah, dan alhamdulillah di tengah perjalanan Allah cukupkan dan Allah mampukan seperti itu. kalau ilmu, misalkan kayak antum sendiri nih mas, kepikiran buat, kan hari ini banyak banget kajian-kajian pranikah di luar. Ya, betul. Perlu ikut berapa kali kajian pranikah sih? Sampai oke aku siap gitu. Apa sekali ya cukup, habis itu ngikut mungkin kelas-kelas kecil yang lain yang mempersiapkan gitu. Jadi namanya mungkin apalagi kajian pranikah atau ilmu pernikahan itu memang penting kita miliki sebelum menikah. Tapi kemudian jangan berhenti, kemudian banyak orang juga yang kemudian dia belajar, kemudian dia merasa setelah menikah artinya dia sudah berhasil menjalankan pernikahan. Bukan, justru itu adalah awal langkah, yang mana ilmu yang harus dia miliki dan pelajari setelah menikah itu justru lebih banyak lagi, dalam artian tidak boleh berhenti belajar ketika setelah selesai atau setelah melakukan pernikahan. Memang sebelum menikah kita bekali mungkin dengan ilmu-ilmu dasar, bagaimana kita memilih pasangan yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, apa haknya istri, apa haknya suami. Kemudian yang paling penting adalah visi apa kita dalam pernikahan, dan visi ini apakah sesuai dengan nanti calon yang kita targetkan gitu, seperti itu. Nah, ketika mungkin sudah bertemu visi yang sama dan Rasulullah ajarkan dasar utama adalah masalah dinnya, agamanya sesuai, akhlaknya sesuai, maka hal-hal yang lain insya Allah menjadi pelengkap-pelengkap yang bukan kemudian menjadi parameter utama kita dalam menjadi pertimbangan itu. Nah. Tapi kan apa ya, kadang tuh orang kan punya privilege kan. Kita lihat kan antum punya banyak adik cewek. Apakah itu membantu untuk mempelajari moodnya wanita gitu kan? Karena kan kalau kita lihat tuh kayak yang apa ya, buku tentang mempelajari wanita tuh banyak, tebel. Bahkan ada buku tertebal itu Kaifa Tafhamul Mar'ah, itu buku itu tertebal di dunia tuh tentang bagaimana memahami wanita. Iya. Apakah dengan punya banyak adik cewek membantu buat memahami, atau benar-benar kayak ya ini terus belajar gitu loh mas? Kalau ditanyakan membantu, saya sampaikan sangat membantu. Iya. Karena tetap kita sebagai seorang laki-laki, pria itu ada sisi yang tentu kita tidak bisa langsung pahami dari wanita itu, apalagi hanya sekedar kita membaca, kita kemudian ada mendengarkan, dan itu justru lebih kuat ketika mungkin kita mendengarkan langsung dari sosok perempuan. Dan itu tentu setiap kita sebenarnya punya privilege itu ya, kita sebenarnya punya ibu ya kan, kita bisa tanya kepada ibu kita yang mana suaranya harus menjadi pertimbangan terkuat kita dalam mengambil langkah ini. Dan mungkin kalau mungkin dengan ibu kan ada beberapa orang yang mungkin bahasanya atau mungkin dalam penyampaiannya kurang ada keakraban atau kedekatan, dalam artinya mungkin tidak bisa selugas dengan temannya atau dengan adik-adiknya. Nah, alhamdulillah saya sendiri punya adik yang mana itu juga perempuan. Kemudian ya kebetulan istri saya ini ya teman adik saya, jadi pun saya juga menjaga bagaimana sebelum terjadinya akad itu tidak boleh ada interaksi dengan calon istri saya ketika itu, yang mana ini kalau dalam kita ilmunya itu belajar banyak kesempatan setan itu kemudian masuk ke situ. Ketika masa-masa sebelum akad, masa-masa sebelum pernikahan, justru setan banyak menggoda. Nah, bagaimana cara mengurangi kemungkinan itu, yaitu kita tidak membangun interaksi yang begitu intens dengan calon kita. Ketika sudah ta'aruf, kemudian istikharah, kita mantap, kemudian kita serahkan kepada Allah. Nah, sisanya bagaimana kita kemudian mengorek
bagaimana calon kita mungkin tadi lewat temannya atau bisa lewat adik kita. Nah, justru dari situ malah mendapatkan banyak insight atau pengetahuan yang lebih mendetail perempuan itu bagaimana atau si dia ini bagaimana seperti Dan itu. banyak juga mungkin yang tadi ya, kadang orang bahkan ketika terlalu intens nih Mas, malah jadi pedot. Ya, Jadi nah, malah iya betul. beberapa juga malah nggak jadi gitu kan. Betul ya. Nah tadi itu maka istilahnya ini kan juga ibadah paling utama itu ketika memang masa-masa penantian. Nah namanya ibadah yang mana ganjarannya surga, apalagi pernikahan ganjarannya surga. Dan itu tentu ketika berbalaskan surga, apalagi mendapatkan predikat separuh agama, Masya Allah. ya kan? Tentu Separuh godaan, agama. tentu godaannya setan juga luar biasa. Ibadah mungkin yang sholat saja 5 menit, Iya. kita banyak sekali godaannya dari mulai takbiratul ihram sudah mungkin berpikir kemana-mana sampai nanti mau salam, mungkin predikat khusyuk begitu hal yang Kalau imamnya berat baca didapatkan. Al-Baqarah, Alif Lam Mim gitu langsung. belum lagi ketika berhubungan dengan imamnya, belum lagi sampai kita mungkin kurang mendukung kan seperti itu. Nah itu yang 5 menit mungkin seperti itu godaannya luar biasa. Yes, benar. Apalagi pernikahan yang predikatnya adalah separuh ibadah, separuh agama, maka tidak mungkin setan kemudian diam saja tanpa menggoda manusia. Maka banyak sekali kejadian-kejadian ketika kemudian hampir mendekati hari H, tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu akad, ternyata kemudian putus di tengah jalan. Nah, maka salah satu caranya kalau saya yang kemarin lakukan adalah ya mengurangi intensitas komunikasi. Bahkan saya sendiri tidak punya nomor WA istri saya ketika itu. Ayo kita cek. Kalau sekarang masih sudah punya. Tapi ketika itu memang saya juga tidak tahu bahkan media sosialnya, kemudian nomor WA-nya, kemudian benar-benar saya ya sudah nanti ketika setelah akad baru kita arungi kehidupan dengan lebih asik gitu ya. Tapi visi, kalau tadi antum ngomongin bab visi ya, Iya. nyambung. Ini nggak sih ngerasa dimudahkan karena kita sama-sama kan ketemunya di rumah tahfidz. Iya betul. Jadi kan Quran mempertemukan. Jadi pasti di awal juga karena mungkin sama-sama dari rumah tahfidz, Ya. ada visi-visi Qurannya nih. Keluar gimana nanti mungkin kalau bahasa apa aku belum nikah. Ya. Kan suruh ngeset visi karena pengen membangun keluarga Qurani gitu, dan itu termasuknya apa ya? Kalau menurut antum Mas, kan ada orang bilang sekufu. Ya, sekufu. Apakah ketika sama-sama dari rumah tahfidz itu bisa dibilang sekufu? Karena kan sama-sama mungkin hafidzo gitu kan. Atau mungkin ada pemahaman lain gitu. Ini sharing nih buat Mas Syafiq juga. Dan teman-teman sekalian mungkin juga banyak yang mungkin mohon maaf nih di Muqaddimah ini malah justru banyak membahas tentang pernikahan ya. Kita akan ngarah ke sana gitu. Oke. Jadi memang salah satu apalagi anak-anak zaman sekarang mencari alasan dan juga mencari pasangan kan dasarnya adalah yang sekufu gitu. Yes. Ada yang sekufunya itu dengan mungkin sama-sama lulusan S1, ada yang dengan tingkat pendidikan atau akademis, ada yang sekufunya itu sama-sama mungkin satu alma mater, ada yang kemudian sama-sama satu tempat kerja atau mungkin seumuran atau mungkin dia bertemu dalam satu komunitas. Memang hal-hal itu yang kemudian awalnya menjadi alasan kita bertemu, alasan kita kemudian mengenal, tapi dalam perjalanan nanti memang dunia pernikahan luar biasa, Masya Allah, luar biasa luas dan begitu panjang dan begitu berlikunya. Sekali lagi karena itu setengah ibadah, setengah agama, maka sekufu dalam artinya yang paling penting adalah kita dalam masalah din atau dalam beragama. Jadi karena nanti dalam perjalanannya yang mungkin namanya paras atau nanti mungkin namanya keturunan dia dari kekayaan, materi itu nanti mungkin hanya akan sirna ya, nanti mungkin namanya kecantikan akan sirna ditelan waktu, ditelan umur. Namanya materi juga tidak ada yang bisa menjamin, apalagi sekarang zaman-zamannya orang ya tadinya mungkin orang yang sangat kaya raya, crazy rich seperti itu ya, tiba-tiba jatuh jadi crazy rich-nya hilang. Nah, namanya materi memang semuanya di tangan Allah. Tapi ketika kita bicara masalah agama, akidah, itu benar-benar dibawa kemanapun. Dan itu yang akan kita lihat sehari-hari dari pasangan kita. Yang kita lihat dari bangun tidur sampai kita tidur lagi adalah akhlaknya, bagaimana agamanya. Betapa saya tidak membayangkan bagaimana menyakitkannya seorang suami ketika mungkin melihat di depan matanya justru yang mengingkari Tuhannya adalah istrinya sendiri. Yang justru yang tidak berakhlak adalah istrinya sendiri atau pasangan sendiri, yang justru malah meninggalkan perintah Allah adalah istrinya sendiri. Justru itu lebih menyakitkan mungkin dibandingkan kita melihat, mohon maaf, hanya mungkin berupa materi, paras, rupa, itu tidak seberapa dan itu nanti akan hilang begitu saja semuanya gitu. Kalau tadi kan sempat aku mention ya, Mas Fatana ini ketemu istrinya kan
backgroundnya di rumah tahfidz Zabiza juga. Iya, betul. Awalnya Mas, maksudnya kenapa sih kepikiran buat masuk ke zona tahfidz? Karena kan saya lihat background tuh sebelumnya kan mungkin ada di pondok modern ya. Oke. Notabene yang itu bukan khusus pondok tahfidz gitu. Iya, betul. Kenapa kepikiran kok pondok ke tahfidz, fokus ke Qur'annya gitu? Apa ada kayak mungkin apa sih tujuannya? Dasar-dasarnya kenapa Oke. gitu mau kesini? Ya, jadi memang saya dari background pesantren yang memang bukan tahfidz, memang ya secara mungkin pesantren, mungkin pondok modern seperti Iya. itu. Tetapi saya punya prinsip dan punya pedoman pribadi, pondasi pribadi dari dulu. Ada 2 tempat yang selalu saya hormati dan selalu saya sungkan masuk ke dalamnya, yaitu pondok tahfidz dan juga mungkin pondok yatim duafa. Karena Mas, bener-bener kayak benar-benar nggak saya enak, ada rasa karena saya sendiri mungkin pernah belajar dan tahu betapa mulianya para penghafal Quran dan betapa mulianya dan dicintainya anak-anak yatim. Kalau kita tahu sih di Quran banyak menjelaskan tentang itu, betapa Rasulullah mencintai anak yatim, betapa mulianya ahlul Quran. Bahkan ketika masuk ke tempat yang itu adalah pondok pesantren tahfidz dan mungkin yatim, saya ada rasa sungkan dan malu ketika itu. Ketika bertemu dengan orang-orang yang begitu dicintai oleh Rasul, begitu derajatnya dimuliakan oleh Al-Quran, derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi kalau ditanyakan masuk ke tadi kemudian mendapatkan istri yang dari rumah tahfidz seperti itu juga di luar mimpi bahkan saya bermimpi pun juga tidak berani ketika itu, apalah saya yang seorang tidak hafal Quran, apalah saya seorang yang mungkin masih terbata-bata dalam baca Quran, kemudian kok memimpikan berharap kok punya istri seorang penghafal Quran apalagi hafizah. Nah, maka kemudian besar sekali ketika mendapatkan itu, dan justru ketika saya malah merasa justru apakah saya karena kemudian menghormati dan juga memuliakan para penghafal Quran itulah Allah malah memberikan hadiah orang yang menghafal Quran atau orang yang hafal Quran. Jadi intinya adalah kita letakkan derajat kemuliaan Al-Quran dalam hati kita, tetap kita muliakan orang-orang penghafal Quran, justru nanti Allah akan kasih hadiah yang lebih. Itu yang tadinya sungkan, tadinya segan, malah justru Allah kasih amanah untuk hidup bersama orang yang menghafal Quran. Sungkan itu berarti literally kayak insecure, benar-benar kayak masuk tuh. Ya, pasti aku tuh. Ya betul, saya benar-benar ngerasa ada rasa inferior gitu, insecure gitu, jadi malu. Jadi gitu ya, memang karena itu adalah predikat yang sampai sekarang memang saya terus berusaha untuk itu dan memang belum saya miliki, dan semoga Allah senantiasa bimbing saya untuk dalam proses itu dan insya Allah menikmati proses itu. Jadi ketika bertemu, kita berpapasan, apalagi kita kok berkesempatan mengajar, bahkan Masya Allah di sini diberikan kesempatan untuk mengasuh anak-anak yang adalah penghafal Quran, maka sebuah nikmat yang dulu pun terbesit dalam mimpi pun saya tidak berani gitu. Jadi ketika mungkin masuk ke dalam pondok pesantren yang metode atau sistemnya sama, ada rasa kemudian wah sama atau bahkan naudzubillah kok merasa lebih. Tapi ketika masuk ke dalam rumah tahfidz, nah di situ kemudian merasa seperti tertampar. Bisa dihadapkan oleh anak-anak yang memang mereka punya keutamaan, mereka benar-benar secara zahir disebutkan sebagai ahlullahi wa khossatuhu, keluarganya Allah, bukan hanya keluarganya Allah tapi yang diistimewakan, yang dikhususkan. Kemudian Allah amanahkan mereka kepada saya untuk kemudian dididik, diasuh. Kemudian sekali lagi pertanyaan itu, siapalah saya gitu. Nah, maka semua ini tentu adalah cara Allah untuk menyadarkan, dan Allah membimbing saya, dan Allah sempurnakan hidayah itu dengan memberikan pasangan yang kemudian bisa mensupport saya dalam dunia dakwah ini seperti itu. Tapi aku dulu ketika Mas, mungkin belum kenal pondok tahfidz ya kan. Iya. Jadi ketika masuk pondok tahfidz itu kerasa kayak adem gitu. Ya, memang ada suasana yang memang beda ya. Ya, mungkin insecure ketampar juga kayak anak-anak kecil gitu kan. Mereka begitu betahnya dengan Quran. Udah ngafalin Quran, ini, dan aku tuh kepikiran kalau anak-anak muda hari ini bingung soal self healing gitu kan. Healing. Kayaknya pondok tahfidz itu tempat healing terbaik deh. Iya. Dan mungkin kita bisa rasakan sendiri, mungkin ketika kita banyak masalah di luar, ketika kita main ke pondok pesantren apapun itu, kita melihat dinamika kehidupan yang begitu luar biasa indah. Semua anak pikirannya hanya untuk ibadah, semua orang di dalamnya niatnya hanya untuk Allah, itu begitu menenangkan hati. Walaupun kita mungkin tidak ngomong sama siapa-siapa, kita mungkin tidak ngobrol, atau hanya kita sudah mampir melihat suasana, itu sudah bisa menenteramkan gitu, benar-benar healing buat kita gitu ya. Berarti makanya kenapa ayah Heri kan juga bikin pesantren kehidupan. Oh iya, betul. Kira nanti itu bukan cuma buat orang tua,
tapi Mm-mm. juga buat anak muda gitu kan. Iya, betul. Stres sama ini, self healingnya ya ke pondok, ke Betul. pesantren, ngademin diri lah gitu sejenak gitu. Dan kalau misalkan tadi kan antum bilang dari pondok modern mas, Iya, betul. dan antum jago bahasa Arab mas. Ya kalau dibilang jago sih Anak enggak. anta, Kalau dibilang jago ya pasti enggak gitu ya. Tapi kalau mungkin anak anta ya bisa. ya anak anta Yang penting kan nahnu, kita anak-anak anta anak nula, naam. anak antum, oh nam nam nam, Anak anta ya kudu nahnu. masya Allah. Kau dan aku menjadi kita kan sekarang lagi masa-masa gitu ya. Oh, kamu siapa kamu di sana? Tapi misalkan mereka antum lama buat belajar bahasa Arab mas. Ngerasa nggak sih ada efek tertentu ketika dulu jago bahasa Arab nih, terus sekarang nyemplung ke Quran? Kan Quran pakai bahasa Arab. Iya. Kita tahu bahasa Arab juga bahasa Quran, bahasa ahli surga gitu kan. Oke. Ngefek nggak sih mas kayak udah belajar bahasa Arab duluan terus misalkan mungkin memahami Quran lebih gampang, lebih dimudahkan gitu? Jadi memang kalau misalkan kita bicara pondok pesantren dulu sebelumnya, ketika kita bicara pondok modern memang kebanyakan yang di highlight adalah bahasanya, bahasa Yes. Arab, dan ini bukan berarti kemudian sama sekali kita tidak berhubungan dengan Quran Iya, dalam benar, artian benar. semua sumber ilmu memang Al-Quran. Kalau Iya, di pondok tahfidz memang yang di highlight adalah masalah iya, hafalannya, masalah tahfidnya. hafalan. Kemudian kalau di pondok modern adalah bahasanya, bahasa Qurannya. Tentu ketika berasal dari induk yang sama, dari umul yang sama, umul kitab yang sama, dari pedoman yang sama, kemudian dalam disiplin ilmu yang berbeda. Tadi mungkin sebelumnya saya ketika belajar di bidang bahasa, kemudian masuk ke dalam dunia tahfidz, tilawah, kemudian tahsin dan seterusnya. Tentu sangat mendukung sekali apa yang sudah dimiliki sebelumnya, khususnya di sini dalam dunia bahasa seperti itu. Ada rasa kemudian contohnya kita ketika mulai belajar menghafal atau kita mulai membacanya lebih intensnya lebih tinggi daripada sebelumnya, ada rasa kemudian kita pun membaca sembari mentadaburinya. Kita membaca kemudian paham artinya kata per kata, kita kemudian mengerti hikmah di balik misalkan susunan nahwu sorofnya atau kemudian susunan kalimatnya. Tentu rasa itu membuat kita semakin yakin bahwasanya ini benar-benar mukjizat yang Allah turunkan kepada manusia. Seperti itu. Dan berarti misalkan nih ada orang memulai ngafalin Quran mas, mulai ngafal Quran, mulai belajar Quran, perlu nggak sih dia buat belajar bahasa Arab dulu gitu? Kalau ditanya bahasa Arab dulu mungkin Atau jangan enggak? menjadi patokan juga ya. Ya, Artinya nanti dia kemudian menunda belajar menghafalnya karena dengan alasan dia belajar bahasa. Sebenarnya itu dua hal yang tidak bertentangan dan sangat bisa untuk dikorelasikan atau berjalan bersama. Karena itu dua hal yang saling bertautan sangat kuat gitu antara bahasa Arab dengan Al-Quran. Jadi kalau di tempat ini sendiri di rumah Tahfidz Zaid bin Sabit, itu pun anak-anak juga satu sisi mereka menghafal Al-Quran dan nanti ada jadwal khusus juga mereka belajar bahasa Arab dan mereka mendapatkan porsi yang juga dilebihkan dalam mempelajari bahasa Arab itu sendiri karena memang itu termasuk kurikulum utama yang diajarkan di sini. Dalam artian memang selain anak itu menghafal, membaca pun mereka juga juga harus memahami isinya, harus bisa menjelaskan dan itu sangat terbantu dengan memiliki pengetahuan bahasa Arab. kalau belajar bahasa Arab sendiri nih mas, apa kan mungkin banyak ya kayak banyak bahasa Arab tuh kan banyak jenisnya ya, misalkan kayak Arab yang emang itu fushah Oh ya atau yang Arab-Arab yang memang Amiyah amiyah gitu ya. kan. Dan bahasa Quran ini sebenarnya bahasa Arab yang tinggi banget nggak Yang sih sangat Mas? tinggi yang memang menjadi pedoman rujukan dan mungkin munculnya bahkan bahasa-bahasa Arab yang sekarang kemudian hukum-hukum dalam bahasa Arab itu sendiri itu justru banyak dari Al-Quran seperti misalkan balaghah, nahwu, shorof itu justru lahirnya adalah setelah Al-Quran diturunkan. Jadi setelah Al-Quran diturunkan justru kemudian melahirkan ilmu-ilmu bahasa Arab yang sedemikian kayanya karena memang Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab tentu dengan tujuan dan hikmah yang memang Allah berikan kepada umat manusia. Dan karena dulu sempat juga belajar bahasa Arab kan Mas. Ketika tahu Quran ini kan kayak ini bahasanya majas tinggi banget Iya gitu. betul. Apalagi kita mungkin sudah sampai Ya, tahap belajar yang sampai ilmu balaghah mungkin seperti itu yes. ya. Ternyata luar biasa. Mungkin kalau di sana ada bahasan ijaz yang mungkin kalimat sederhana tapi maknanya luas sekali. Ya. Nah, semua Al-Qur'an itu memang menjadi tadi sumber ilmu, akhirnya melahirkan disiplin ilmu atau metode-metode yang ada sekarang. Kalau misalkan menurut antum ketika tadi ya tetap kita juga ngafalin Quran dulu, belajar Quran dulu, bahasa Arab juga jalan nih Mas. Oke. Apakah ini jadi poin penting gitu ketika
orang udah bisa belajar orang udah lancar bahasa Arab, ya kan? Apakah orang ketika kalau antum antum rasakan nih, antum udah jago bahasa Arab, udah lancar gini kan? Apakah ngafal juga gampang banget atau tetap karena kan orang juga beda-beda ya Iya. kemampuan itu. Apa ya bener-bener kerasa terbantu kan? Ya. Jadi memang karena kalau saya sendiri yang dipelajari dulu bahasa Arab dulu, memang ya secara Al-Qur'an secara dasar bisa membaca tapi belum masuk ke dalam menghafal seperti itu dan mulai menghafal ya ketika di sini saya rasakan memang ketika kemudian sudah punya bekal bahasa Arab sangat membantu dalam artian ketika kita membaca dan mungkin kalau cara saya tadi dengan kita paham artinya Iya. kemudian benar-benar yang terpatri kuat di dalam akal pikiran kita tuh adalah bagaimana siklus ayat itu benar-benar seperti kita memerankan atau kita memvisualisasi dalam Jadi ketika otak kita membayangkan misalkan itu sebuah kisah kayak film yang bagaimana jalan ya seperti ada apa namanya film yang diputar di depan mata seperti itu. Tapi itu sebenarnya rasa yang kemudian sekali lagi kita salah satu cara berakhlak dengan Al-Qur'an kan mentadaburi Iya. isinya. Kita memahami maknanya dan itu dijelaskan oleh para ulama itu salah satu di antara adab dengan kalamullah. Nah, terus kita jadi selain menghafal juga kita sekaligus menjalankan peran kita untuk beradab dengan kalamullah yaitu kita bagaimana bertadabur, kita memahami maknanya dan juga kita membacanya dengan penuh penghayatan sehingga ketika kita menghafalkan itu bukan cuma sekedar ayat-ayat yang terlisan tapi juga ada tadi gambaran yang terlintas dalam kepala kita. Nah, itu luar biasa nikmat dan indahnya seperti itu. Kalau misalkan tadi kita lihat hari ini orang banyak banget hafid Quran ya kan? Oke. Yang orang dia udah ngafal Quran, jago bahasa Arab. Misalkan dia masih ada rasa insecure buat ngajarin ke orang lain tuh gimana, Mas? Karena kan kadang tuh ada beberapa yang aduh, hafalanku tuh hancur ya. Ini kok tiba-tiba disuruh ngajar tahfidz gitu kan. Tiba-tiba karena kayak mungkin mereka tuh lebih keren daripada kita gitu loh yang dari misalnya basicnya kayak apa sih aku tuh malah belum pernah hafal sama sekali kamu udah ngafal kok insecure gitu. Kira-kira orang gitu tuh gimana sih Mas? Mungkin itu juga yang dulu saya rasakan ya pertama kali ya karena memang ketika datang ke sini saya bukan dari pondok pesantren yang basicnya tahfidz tapi memang yang dibekali dari setiap kita di pondok pesantren manapun insya Allah sama, yaitu bagaimana kita memiliki jiwa yang besar, bagaimana kita ini bisa terus berkontribusi untuk umat apa dengan versi terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam artian kemudian jangan menjadi alasan ketidakmampuan kita itu untuk kemudian kita menjauhi amanah apa yang dibutuhkan oleh santri-santri kita, oleh umat dan insya Allah ada sisi-sisi kita bisa apa yang bisa kita ajarkan. Misalkan kita belum mampu atau kita tadi ada sisi kemudian kita merasa insecure dalam bidang hafalan, kita bisa kuatkan tadi kita masalah penerjemahan, kita bisa terangkan masalah hikmah dari setiap ayat atau kita bisa ambil sisi asbabun nuzul yang mana itu mungkin dimiliki kelebihan orang-orang yang mempelajari bahasa terlebih dahulu. Dan artian setiap tahapan itu punya kelebihan. Orang yang mungkin mengambil tahapan menghafal dulu kemudian belajar bahasa, dia punya kekuatan dalam mungkin metode menghafal, dia menerangkan bagaimana cara menghafal atau dia punya kekuatan atau hafalan yang banyak. Orang mungkin mempelajari bahasa dulu dalam artian sini bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, dia juga memiliki kelebihan bagaimana kemudian menjelaskan ayat per ayatnya dengan mungkin lebih baik, kemudian lebih logis, bisa kemudian diterima dengan baik atau mungkin bisa dijelaskan, dijabarkan dengan lebih luas lagi. Nah, tentu ini kelebihan yang kemudian bisa kita up sehingga bisa menjadi bekal kita juga untuk terus mengajar. Dalam artian insya Allah dibekali pun di pondok pesantren apapun itu jiwa-jiwa untuk terus berkhidmat, terus mengabdi kepada umat bagaimana ada tetap hal yang bisa diajarkan khususnya Al-Qur'an. Entah itu dari membacanya, entah menghafalnya ataupun mempelajari isinya seperti itu. Intinya buat kita buat terus berproses ya kan. Ya betul. Yakin kalau setiap dari kita pasti punya kelebihannya masing-masing. Punya kelebihan dan kekurangan yang ada tuh bukan menjadi alasan kita untuk berhenti tapi inilah sisi yang harus kita pelajari lebih seperti itu. Kalau misalkan tadi kita lihat Mas Fatan udah nikah gitu kan. Oke. Aku tuh ingat kalau Quran itu erat sama kan kita baca Quran ngafal kan pakai mata ya Mas. Oh iya. Penting nggak sih apa ya penghafal Quran juga harus menjaga pandangan. Oh, karena iya. kan kayak kadang framingnya tuh orang yang udah nikah lebih gampang ya menjaga pandangan karena kan ya udah punya pasangan halal gitu dan terjaga lah ya. Apalagi kalau jomblo-jomblo ini kan kadang ada akhwat dikit melirik gitu kan Mas Syafiq gitu kan sering ke akhwat gitu kan. Gak salah dia insyaallah. Itu penting nggak sih menjaga pandangan buat Al-Quran gitu?
Jadi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menanamkan sekali lagi bahwasanya mata yang kita gunakan, misalkan apalagi kita sudah berniat berazam ingin menghafalkan Quran atau membacanya dengan waktu yang intensitas yang lebih panjang, satu hari 5 juz, satu hari 10 juz. Nah, kemudian kita mengingat mata yang sama yang kita gunakan untuk membaca Quran, apakah kemudian kita rela dan tega? Dan bagaimana kira-kira kemudian penilaian Allah Subhanahu wa taala ketika mata yang sama digunakan untuk menghafal Quran, kemudian di lain waktu digunakan pula untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Nah, tentu dengan kita punya keyakinan seperti itu bisa menjaga diri kita. Apakah tega mata kita ini yang kita sudah berlelah-lelah atau bahkan sampai merah, sampai menangis-nangis, sampai bercucuran air mata, menahan ngantuk untuk menghafalkan Quran, tetapi dicederai dengan kita kemudian melihat kemaksiatan, kemudian kita melihat hal-hal yang diharamkan. Tentu kita saja itu kadang sebagai yang Allah anugerahi mata saja kan tidak rela. Nah, kemudian apalagi kita memikirkan bagaimana memberi mata itu. Apakah kemudian rela pula kalamnya dihafalkan oleh seorang yang kemudian sisi yang lain kemudian juga mengingkari perintahnya atau melanggar aturannya atau bahkan melaksanakan larangan-larangannya seperti itu. Kalau untuk antum sendiri mungkin yang udah nikah nih Mas ya kan, ada nggak mungkin tips buat kita yang jomblo-jomblo nih buat lebih belajar menjaga pandangan, menundukkan pandangan terutama ke lawan jenis. Karena kayak nahan gitu kan, kadang kan kayak ya aku tuh pengen sama dia cuma kayak belum bisa gitu. Ini sebenarnya suara hati pribadi ya. Pesan dari jomblo. Ada tadi kayak ada yang ngechat. Mungkin nanti ada yang nonton sih Mas Alvin. Ini yang dimaksud dengan nonton nanti. Yes. Ya, jadi tadi pertama kita harus tanamkan dulu rasa itu, bahwasanya kita harus tidak terima dulu yang kita punya mata kita yang sama digunakan untuk membaca firman Allah, di sisi yang lain kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tentu ketika keyakinan itu sudah ada dalam diri kita, insya Allah akan diikuti dengan tindakan-tindakan protektif yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa sibukkan diri kita, ya tadi dengan Al-Quran, misalkan itu konteksnya adalah mata, maka sibukkan mata kita ini untuk melihat yang baik. Maka ketika kita sudah sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan ketaatan, maka insya Allah tidak akan selera lagi dengan kemaksiatan. Pun sama halnya kebalikannya. Kalau mata kita masih sibuk melihat yang buruk-buruk, melihat kemaksiatan, maka akan sulit dan berat rasanya ketika untuk membaca Quran, akan sulit dan berat rasanya untuk berbuat taat. Maka pilihannya ya hanya dua itu. Apakah sibuk taat atau sibuk maksiat? Kalau misalkan kita sibuk taat, maka akan tidak selera lagi dengan maksiat. Kalau kita sibuk maksiat, maka kita lihat ketaatan tuh rasanya ya sama, tidak selera, jadi berat kan gitu. Nah, itu kalau misalkan bagaimana tindakan mencegah atau menjaganya. Dan untuk mendukung atau kita supaya lebih kuat lagi ya caranya seperti yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu dengan cara puasa. Karena solusinya bagi jomblo ya, orang yang misalkan sudah seharusnya itu masanya menikah, belum menikah, memang solusinya bukan langsung nikah muda, karena tadi sekali lagi kondisinya berbeda-beda. Ada yang dalam kondisi sudah siap di waktu muda, ada yang perlu persiapan cukup panjang. Nah, maka solusi dari Rasulullah adalah as-shaum kan gitu. As-shaum junnah, kan puasa itu adalah perisai, junnatun minan nar. Jadi memang puasa itu menjadi perisai khususnya bagi orang-orang yang mungkin masih sulit menahan syahwatnya, nafsunya, maka solusinya adalah puasa. Nah, maksud dari junnatun minan nar ini perisai dari api neraka itu apa? Yaitu perisai dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke neraka. Apa itu? Maksiat. Nah, salah satu pintu maksiat itu adalah mata kita. Karena puasa tadinya mau lihat ke yang buruk, jadi nggak jadi. Karena sayang puasa, cuma dapat lapar, udah nahan seharian, masa gugur gara-gara kita lihat yang buruk-buruk. Nah, justru lebih besar pengaruhnya atau penahannya perisai itu justru dengan puasa. Maka teman-teman single lillah gitu ya, teman-teman jomblo, selain dengan disibukkan dengan Quran, nah maka bulan Ramadan ini menjadi momentum yang pas. Sudah puasa, sudah baca Quran, hebat sekali antum. Jomblo, sudah sahurnya sendiri, sudah puasa sendiri. Kita sahur bareng teman-teman kok Mas. Jadi masih nggak jomblo, nggak sendiri. Sebenarnya kita masih kok puasa sekali ya. Terus kalau misalkan Mas, ini tips ya kan buat orang-orang yang mungkin tadi belajar bahasa Arab aja belum pernah, ya kan? Belajar bahasa Arab belum pernah, lagi mau mulai belajar tahsin nih Mas. Tips buat mereka biar tetap terus semangat, ya kan? Istiqomah. Ya nanti ya bisa belajar bahasa Arab, belajar tahsin Qurannya, tahsin yang bagus nanti langsung ke tahfidz, kan benar-benar jadi penjaga Quran sampai akhir hayat. Ada nggak sih Mas tips buat mereka yang baru mulai? Oke. Istiqomah,
terus fokus sama Qurannya. Ya ini mungkin tips buat saya sendiri juga karena saya juga baru mulai ya. Jadi memang paling nikmat itu paling mudah kita menasihati diri sendiri. Kalau ke orang lain siapalah saya kan seperti itu ya. Jadi memang ketika kita dalam proses itu sekali lagi yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah kemudian kemuliaan bersama Al-Quran itu. Dan mengapa juga bahasa Arab begitu mulianya bagi umat manusia dan menjadi pilihan diturunkannya Al-Quran, tentu karena tentu ada alasannya Allah menurunkan Quran dengan bahasa Arab. Dan sama halnya kenapa kok kemudian hati kita tergerak untuk belajar Al-Quran itu sudah nilai plus kan gitu, karena Allah sampaikan sendiri man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah inginkan kebaikan dalam diri seseorang, maka Allah akan membuatnya dalam proses yufaqih. Kan kalau kita belajar bahasa Arab itu dalam fi'lul mudhari' ya. Jadi dalam proses sedang dan terus akan dalam proses memahami ajaran agamanya. Bukan sudah, artinya bukan kemudian selesai final sudah memiliki ilmunya. Justru orang yang ketika baru melangkah ingin belajar saja itu sudah berarti dia dalam bingkai ingin Allah buat baik. Nah, ketika kita yakin kita dalam koridor yang tepat, kita dalam jalan yang tepat, nah maka dijagalah semangat itu, ya kan. Terus kita mencari kalau kita ingin istiqomah, maka ada 3 caranya. Ya ada 3 ini. Yang pertama kita butuh guru. Nah, kita butuh guru. Jadi kita butuh guru yang tepat. Dalam artian sini mungkin guru bisa lebih luas lagi. Kalau istri antum guru bukan Mas? Nah itu guru bisa menjadi ibu, bisa menjadi guru, bisa menjadi teman, bisa menjadi. Aku boleh ngehalu boleh. Nah, mungkin kalau sekarang kita bahas guru tidak identik dengan satu sosok saja, bisa kemudian kita bisa mencari sekolah yang tepat, bisa menjadi pesantren yang tepat, komunitas tempat lingkungan yang tepat. Artinya kita dalam untuk istiqomah dalam kebaikan, apalagi kita di konteksnya adalah ingin dengan Quran, menghafal, membaca, tahsin, tahfidz dan seterusnya, maka cari guru yang tepat. Untuk dalam sini guru yang tahfidz juga. Atau pondok pesantren yang tepat, pondok pesantren tahfidz misalkan seperti itu. Yang kedua kita butuh buku. Jadi kalau kita belajar tanpa adanya pedoman, kan buku itu kan pedoman, rambu-rambu aturan, kan seperti itu. Nah, ada kurikulumnya, ada bukunya, ada rambu-rambu yang kita ikuti. Dalam artian kita tidak kemudian sekedarnya saja tanpa arah, tapi kita harus punya pedoman yang jelas. Nah, kembali lagi ke sini berarti yang paling utama tentunya Al-Quran yang menjadi umul kitab, induknya para buku kan memang Al-Quranul Karim. Nah yang ketiga ini yang penting buat teman-teman sekalian, yaitu butuh guru, butuh buku, dan yang terakhir butuh support system. Butuh kamu. Butuh kamu ya memang. Kamu siapa nih Mas? Nah kamu ini adalah kita berarti tidak bisa sendiri sekarang, apalagi zaman sekarang di mana Rasulullah sampaikan memegang Islam pada zaman akhir ini seperti memegang bara api. Nah kalau tangan sendiri kan mungkin cepat melepuh, tapi kalau tangannya rame-rame mungkin bisa kita saling bekerja sama bagaimana memegang din ini seperti itu. Nah maka di zaman yang seperti ini dalam beristiqomah di dalam kebaikan tentu kita butuh kamu, kita butuh teman, kita butuh teman hidup. Nah, lebih baik lagi kalau temannya teman hidup pasangan ya. Minimal kita punya partner, punya komunitas yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita lemah, selalu mensupport kita, ketika kita semangat dia terus mendukung kita. Nah, itulah fungsinya teman di situ. Maka intinya kita butuh guru, butuh buku, dan butuh kamu. Jadi siapa yang jadi partnerku? Insyaallah. Jadi kamukah partnerku? Jadi sama dalam belajar Quran dan bahasa Arab ini sangat bisa diterapkan ini, apalagi kalau nanti konteksnya dalam sebuah keluarga itu lebih indah lagi dan semuanya jadi pahala kan seperti itu. Mungkin sedikit cerita semoga bisa menjadi inspirasi. Kalau tadi saya sendiri memang backgroundnya banyak belajar di dunia bahasa Arab, yang mana itu mungkin dunia bahasa Al-Quran. Kemudian istri saya juga mungkin banyak di dalam dunia tahfidz atau menghafal Al-Quran. Jadi prakteknya saya buat jadwal. Misalkan saya tadi melengkapi kekurangannya, berarti dia kurang di dalam dunia bahasa. Jadi misalnya setelah maghrib sampai isya itu ada kajian taklim bahasa Arab dengan istri ngajarin gitu ya. 1 hari 5 mufrodat, penggunaannya. Nah nanti istri juga sama nagih ke saya, harus nambah hafalan, harus setoran gitu. Jadi misalkan setelah subuh setoran harus nambah 1 halaman. Nanti setiap bulan ada murojaah. Nah, jadi ketika kita punya kamu, punya partner gitu ya, itu justru tadinya kita mungkin sudah hampir habis semangatnya, karena tadi kita harus dikejar sama teman kita, sama pasangan kita, akhirnya bertambah lagi dan kembali lagi niat awal seperti itu. Jadi Mas Syafiq kapan menyusul Mas Watan?
Mencari partner tuh kayak ya Allah so sweet banget ya, walaupun kita tahu ya pernikahan juga ya mungkin kadang yang ke frame kan enak-enakan doang, tetap kan Iya, hidup juga ada masalah, tetap ada ini, betul. tetap yang Ya. mendewasakan juga Ya, gitu. jadi memang saya di sini juga tadi mungkin banyak ditanya tentang Iya, pernikahan, tidak langsung mau menjustifikasi atau mengglobalisasi pernikahan itu pasti semuanya istilahnya romantisme, yes. kemudian semuanya apa namanya kayaknya seakan-akan nikmat terus enak terus. Nah, jangan salah bahwasanya masalah di dalam sebuah keluarga atau ada kemudian sedikit batu-batu yang ada di dalam itu juga sebuah cerita yang kemudian akan melengkapi pernikahan kan Yes. seperti itu. Nah, artinya semuanya itu bisa menjadi ibadah ketika itu suasananya lagi nyaman, nikmat, jadi ibadah. Ketika mungkin ada permasalahan di dalamnya juga menjadi wasilah ibadah. Diuji kesabarannya. Ketika dapat nikmat diuji rasa syukurnya kan antara sabar syukur itu saja pernikahan antara dua itu sebenarnya. Terakhir Mas, terakhir aku nih tadi ada list pertanyaan nih, tapi agak ini sih, tadi udah dibahas sebenarnya, tapi mungkin buat jomblo-jomblo fisabilillah nih perlu tips dapat istri hafizah gimana Mas? Siapa tahu ya kan, tetap pasti banyak kan, aku pengen punya istri hafizah ya, kayaknya enak ya tiap hari dengerin gitu bacaan gitu kan. Ada tips khusus mungkin dua aja deh, apa sih gitu Oh, iya. yang bisa kita aplikasikan. Kalau mungkin ini yang saya alami dulu Iya. sekali lagi memang kalau bicara tips apalagi kemudian ini berarti kan dari perspektif Iya, pribadi kan iya. seperti itu. Nah, kalau saya justru ya tadi ini ketika mendapatkan istri seorang hafidhah justru adalah hal yang kemudian di luar mimpi saya, bukan berarti kemudian saya tidak mengharapkan itu, tetapi justru saya kok tidak merasa tidak pantas ketika mendapatkan kok orang yang sudah hafal Quran, saya sendiri belum hafal Quran misalnya seperti itu. Nah, justru ketika kita dalam posisi kita kemudian serahkan semuanya pada Allah, kita kemudian tidak punya angan-angan pribadi dalam artian memang namanya pernikahan itu, apalagi nama jodoh itu kan benar-benar itu takdirnya Allah, ketentuannya Allah, dan kita tidak boleh bermain-main dengan takdirnya Allah. Artinya ini ketika kita sudah semua pasrahkan ke Allah, justru Allah akan berikan yang terbaik. Memang seperti itulah rencana Allah pasti kan terbaik buat diri kita. Nah, kebanyakan kita kan masih merencanakan buat diri sendiri. Nah, kebanyakan kalau kita merencanakan buat diri sendiri kan berantakan. Kayaknya baik-baik gitu. Baik. Ternyata kayak gak sesuai ekspektasi. Kalau bahasanya gini ya, apa namanya? Semua itu Allah sudah ngatur, Allah sudah merencanakan. Yes. Kemarin kita nyoba ngatur sendiri malah berantakan. Malah Nah, atur jadi. itu mungkin saya dulu rasakan gitu. Banyak ekspektasi, banyak rencana, banyak kemudian apa namanya mengatur apa-apa seakan-akan itu adalah kehendak saya, seakan-akan itu kendali saya, seakan-akan saya sutradara dari yang akan skenario akan berjalan. Justru malah berantakan semuanya. Tapi ketika kita serahkan dan yakin Allah Maha mengatur segalanya, Allah kemudian Maha sutradara, Allah yang mengatur skenario kehidupan kita, justru Allah berikan yang terbaik. Bahkan tadi memberikan hal yang tadinya kita pun untuk menuliskannya saja itu tidak berani. Seperti misalkan punya istri hafidhah. Dulu termasuk hal yang kemudian saya tuh mikir-mikir malu gitu ya. Kok punya istri hafidhah? Kok pantas apa alasan saya kok pantas mendapat istri hafidhah? Nah, malah Allah kasih itu berarti kan Allah memang benar-benar sebaik-baiknya pengatur. Nah, jadi pertama adalah kalau kita urusan jodoh, kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, yang kedua bagaimana kita dapat istri hafidhah, yaitu kita benar-benar letakkan Quran itu menjadi mulia dalam diri kita. Nah, bagaimana mungkin Anda mendapatkan pasangan istri kemudian tapi Anda sendiri tidak menghormati istri Anda sendiri tidak kemudian memuliakan istri Anda. Nah, pastikan kita biasanya kan suka sama cewek misalnya gitu. Ada sisi yang kemudian kita kagum, ada sisi yang kemudian kita ini terpesona dengan dirinya. Mungkin yang paling sederhana justru kayak paras, tampilan dan lain sebagainya, atau mungkin dari karakter, dari kecerdasan, dari kemudian strata sosial, dari pekerjaan, misalnya seperti itu. Nah, sisi kekaguman itu kan membuat kita berani melangkah sebagai laki-laki. Aku mau sama kamu, aku mau ngelamar kamu, kan ada kekaguman tadi. Nah, kalau pengen dapat istri hafidhah ya berarti jadikan letak kekaguman kita itu adalah hafalan Quran itu sendiri. Bagaimana mungkin kita mendapatkan istri hafidhah tapi kita sendiri tidak kagum dengan penghafal Quran. Kita sendiri kemudian tidak memuliakan para penghafal Quran. Kita sendiri kemudian tidak Al-Quran tidak menjadi indeks paling tinggi kita dalam menghormati seseorang kan seperti itu. Nah, maka ketika saya tanamkan dalam diri saya dan itu sejak dulu, bahkan mungkin sebelum memikirkan masalah pernikahan, sejak dulu mungkin saya kok sungkan, segan, ada rasa insecure masuk ke dalam pondok pesantren tahfidz. Begitu kemudian ketika lihat anak-anak kecil menghafal Quran, umur berapapun mereka jauh di bawah saya, tetapi mereka punya hafalan Quran itu saya rasa kok pengen ya Allah hormat sekali gitu. Nah, mungkin ya
ada rasa itulah kemudian Allah hadirkan sesosok yang kemudian tadi ada sisi yang kita kagum kepadanya. Sudah ketika dihadapkan Allah hadirkan penghafal Quran, maka apakah kemudian pantas kita menolak, kan seperti itu. Jadi fokusnya bukan ke nyari istrinya ya. Iya, Fokus justru ke Qur'annya dulu. titik mana yang kemudian kita ini mau mau cari kan gitu. Kan biasa ada orang misalkan mau menikah, dia merasa sudah cukup dengan harta misalkan. Terus dia mau mencari pasangan yang misalkan enak diajak bercanda, Iya. pasti akan ditemukan orang-orang yang mungkin candaannya nyambung dan seterusnya. Maka titik itulah nanti menjadi titik kekaguman dia, ya kan? Nah, akhirnya berlanjutlah ke jenjang selanjutnya. Nah, maka kalau ingin mencari yang hafidhah, ya jadikan Al-Quran itu sebagai titik kekaguman kita. Berarti seorang laki-laki mengagumi wanita, ya kan gitu ya, karena dia begitu teguhnya menghafalkan Al-Quran, begitu kemudian semangatnya di masa muda, dia mungkin di waktu yang lain teman-teman dia masih sibuk dengan dunia luar yang muda-mudi yang lagi mungkin hype-nya gitu ya, kemudian lagi mungkin seru-serunya membranding diri kan seperti itu, tapi dia kemudian memilih mungkin terasingkan dari dunia luar tapi bersama Quran. Nah, ketika kita menjadikan alasan itu untuk kagum nih, kita terpesona nih, ya sudah kan gitu. Nah, maka kembali lagi kuncinya ada dalam diri kita serahkan kepada Allah semua rencana apalagi masalah perjodohan, dan yang kedua kita jadikan Al-Quran itu sebagai titik fokus kita untuk derajatnya seseorang, seperti itu. Masya Allah. Itu dia teman-teman yang tadi kita ngobrol banyak banget. Ada kajian parentingnya juga. Malah seperti kajian pranikah seperti ini daripada tahu bahasa Arab ya. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin pengen lebih fokus ya kan. Di kita juga ada program Cinta Quran Zabisa. Oh iya, itu program tahsin. Dan juga mungkin teman-teman ada yang mungkin ingin meluangkan waktu selama sebulan buat fokus tahfidnya. Ada program Quantum Tahfid. Dimana teman-teman kayak sistem daurah 1 bulan fokus ke Quran, dan mungkin teman-teman ada yang punya saudara yang mendaftarkan anaknya atau saudara-saudaranya supaya jadi ahlul Quran, fokus ngafal Quran. Teman-teman bisa kepoin Instagramnya Rumah Tahfidz Zabisa, dan di situ juga ada link kolom untuk teman-teman bisa bersedekah buat para penghafal Quran. Malah insya Allah lebih lengkap itu, bisa ngafal, bisa belajar bahasa Arab, seperti itu. Insya Allah sepaket itu ya, dua hal yang insya Allah tidak bisa dipisahkan. Siap. Jazakallah khairan Mas Fatan atas sama-sama. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode selanjutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.